Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Utami dari kelas Hukum Internasional C, ingin memaparkan tentang subjek hukum internasional. Menurut Iwayan Partiana dalam Pengantar Hukum Internasional tahun 1990, yang dimaksud dengan subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional itu sendiri adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Subjek hukum internasional itu sendiri meliputi yang pertama ada negara. Negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Subjek hukum yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan itu sendiri adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari tahun 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Subjek hukum yang keempat ada organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional adalah yang pertama ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya ada World Bank, International Monetary Fund atau IMF, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya ada ASEAN, European Union, dan lain-lain. Subjek hukum internasional yang kelima adalah individu. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukan memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declarations of Human Rights pada 10 Desember 1948, diikuti beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Subjek hukum internasional yang keenam ada pemberontakan dan pihak yang bersengketa. Kaum pemberontak atau pihak yang bersengketa awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Maka penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Bila pemberontakan itu bersenjata dan terus berkembang, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, meski akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, kaum pemberontak menempati status pribadi atau subjek hukum internasional. Sekian presentasi dari saya mengenai subjek hukum internasional, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, bye.